Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia terbaik itu bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Selain daripada pribadinya yang soleh dan taat dalam beribadah, beliau juga orang yang memiliki ketegasan yang luar biasa dalam melindungi agama Allah. Tidak hanya itu, kehebatannya dalam pertempuran sudah tak diragukan lagi. Dan di sisi lain, ternyata beliau memiliki karomah lain, yaitu mampu mengetahui isi hati manusia. Saksikan kisah selengkapnya di dalam video ini. Saksi Imaji. Ada seorang pemuda jalan di hadapan Sayyidina Umar bin Khattab dengan nunduk-nunduk, ya kan begitu kan? Gayanya pokoknya kalau ketemu orang gitu nunduk. Ketemunya sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu tingkah lakunya dia. Sayyidina Umar tahu hatinya dia kalau ngelihat perempuan kelayapannya kayak gimana. Ketemu sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar tahu hatinya. Yang suka suudzon sama orang, tahu hatinya. Yang kadang-kadang ada benci sama orang, kadang-kadang hasut sama orang, gitu tahu hatinya. Sayyidina Umar kok, teman-teman. Sayyidina Umar itu salah satu minal mukasyifin, salah satu dari orang yang dikasih kasyaf sama Allah. Dikasih kasyaf tuh dibuka hijab. Nih ya, ini cerita tentang karomahnya para sahabat nih jarang-jarang ada yang cerita. Betul kan? Saya mau cerita. Jadi sekalian, pernah dalam salah satu peperangan, Sayyidina Umar gak ikut di perang tersebut. Di masa kekhalifahan Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar utus pasukan perang untuk berperang di satu negara. Beliaunya sendiri gak ikut karena beliau mesti memimpin negara gitu kan. Jadi beliau kirimin pasukan. Satu waktu Sayyidina Umar lagi khutbah di mimbar. Tiba-tiba aja ini yang nyaksiin semua yang hadir khutbahnya. Khutbah Jumat atau khutbah yang lain lah. Pokoknya Sayyidina Umar lagi tengah khutbah di masjid. Tiba-tiba Sayyidina Umar diem, kemudian bilang kayak gini, Al-Jariyah, ya Jabal, ya Sari Al-Jabal, ya Sari Al-Jabal. Pasukan gunung. Orang-orang pada bingung semuanya. Habis itu Sayyidina Umar diem lagi, terus lanjutin khutbahnya. Mereka heran aja. Sampai ketika Sariyah, pasukan tersebut pulang. Mereka cerita, kita hampir aja kalah perang. Karena kita dijebak dengan pasukan yang ada di belakang gunung. Sampai kemudian tengah-tengahan kita mulai lalai, tengah-tengahan kita udah hampir aja tuh diserang. Tiba-tiba kami dengar suara enggak tahu dari mana arahnya yang mengatakan ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal, pasukan gunung. Kami pun segera menuju ke arah gunung dan ternyata pasukan musuh sudah bersiap di sana. Andai tidak karena teriakan tersebut, kami pasti terkalahkan di medan perang itu. Kami nggak tahu itu suara siapa, sepertinya suaranya Sayyidina Umar bin Khattab. Para sahabat yang dengar cerita itu mereka langsung cerita. Dia bilang kejadiannya pas jam sekian, lagi jam sekian, waktu sekian kan. Dia bilang iya benar. Dia bilang kami saat itu sedang mendengarkan Sayyidina Umar berkhutbah. Ketika beliau kemudian diam dan berkata ya Sariyah Al-Jabal, ya Sariyah Al-Jabal. Sayyidina Umar gak ikutan perang aja bisa menangin perang. Beliau lagi ada di Mekah aja pandangannya bisa lihat sampai kayak udah punya satelit teman-teman. Itu nggak usah pakai pasang GPS di HP. Masya Allah. Orang mulia tuh emang kayak begitu ya. Orang mulia dikasih tahu segala-gala sama Allah SWT. Ini Sayyidina Umar termasuknya adalah semacam bisa mencium kebohongan. Ada seseorang cerita, dia bilang saya ceritain semua pada Sayyidina Umar bener, kecuali sesuatu hal yang saya mau cerita bohong nih, Sayyidina Umar langsung bilang kufan hada, yang ini gak usah kamu cerita. Setiap kali saya mau bohong Sayyidina Umar bilang kufan hada, yang ini gak usah kamu ceritain. Saya gak ngerti apakah beliau mungkin bisa mencium kebohongan atau apa gitu, Sayyidina Umar. Makanya begitu ngelihat pemuda ini nih yang jalan sok-sokan nunduk-nunduk, bajunya kayaknya sok-sokan
kayak paling syar'i. Begitu ya, yang keadaannya tuh kelihatan paling kayak gimana gitu, padahal hatinya seperti yang tadi saya sampaikan tuh. Ada hasut sama orang, ada benci sama orang, ada ini sama orang, ada hatinya nih penuh dengan hujatan, penuh dengan ghibah, penuh dengan namimah, segala macam. Masya Allah, hatinya nggak ada Allah di dalamnya. Sayyidina Umar begitu ngelihat dia jalan, saya kan teman-teman, saya dengar cerita ini, saya bayangin kayaknya Sayyidina Umar kalau ketemu saya digituin juga tuh. Pemuda ini jalan depan Sayyidina Umar, nunduk gitu, sama Sayyidina Umar diginiin, dijenggut kepalanya Mas Sayyidina Umar. Bahasanya apa sih itu? Ditoyor. Toyor? Bahasa Jawa apa aja? Dijulek, no, nggak enak banget ya. Kita nggak usah pakai lah, ini bahasa dari antah berantah ini. Itu nulis bahasa Arabnya susah tuh kayaknya. Julek. Nah. Masya Allah. Jadi teman-teman tadi saya bahasanya apa? Iya, dijenggut, ya, ditoyor sama Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kemudian berkata, ya gulam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nah, nggak di situ tempatnya. Takwamu tempatnya di hati. Kalau kamu mau benerin hati kamu, bukan zahir kamu. Kalau kamu mau benerin, yang pertama kali harus kamu benerin hatimu. Di mana hatimu selama ini berada? Hatimu nyambungnya sama dunia atau nyambungnya sama akhirat? Hatimu tertariknya sama Allah atau tertariknya sama dunia? Hatimu tertariknya kemana? Wallahu basirun bil ibad. Allah yang tahu kemana hati hamba-hambanya condong. Yang ibad, yang orang takwa, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan untuknya surga dan lain sebagainya yang tadi diceritain. Siapa tuh ya Allah? Alladzina yaquluna Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzabannar as-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfikina wal-mustaghfirina bil ashar. Hamba-hamba yang aku siapkan untuk mereka surga, yang aku siapkan untuk mereka pasangan-pasangan yang cakep-cakep, yang indah-indah, dan aku berikan padanya keridhoanku. Ini adalah orang-orang yang selalu berkata, Rabbana innana amanna, ya Allah sesungguhnya kami beriman padamu ya Allah. Faghfir lana dzunubana, maka ampunilah dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, selamatkan kami dari siksa api neraka. Orang beriman dan dia pernah kerjain dosa-dosa di masa lalu, akan tetapi dia baru ngerti kemudian. Saudaraku sekalian, saya baca doa ini jadi punya harapan. Allah nggak cerita tentang doa mereka tuh, ya Allah kami beriman kepadamu, kami bertakwa kepadamu, maka masukkanlah kami ke dalam surgamu itu. Enggak gitu Allah ketika cerita tentang doa mereka. Gimana Allah ceritanya? Rabbana innana amanna, ya Allah kami beriman padamu. Bu, ibu beriman gak? Beriman. Kita semua beriman. Andai pun kita berbuat dosa, bukan karena kita kira Allah gak lihat. Betul gak? Betul gak? Dek, adik-adik, kamu bikin dosa apa gak? Bikin? Banyak apa dikit? Ketika kamu dosa, kamu pikir, Allah gak bakalan lihat ini. Atau
saya tahu sih Allah lihat, tapi gimana ya? Aduh, gimana ya? Kayak terkalahkan sama hawa nafsu gak sih? Kayak terkalahkan sama bisikan setan gak sih? Kayak yang gak kuat aja gitu. Akhirnya kita ngerjain gitu dosanya. Betul apa enggak? Ini adik-adik nih yang masih suka ngeliatin cowok-cowok ganteng. Yang kayaknya yang mau deh saya dikasih yang beginian deh. Padahal mungkin dia adalah orang yang gak beriman kepada Allah. Ya kan? Adik-adik saudaraku sekalian yang saya muliakan, apa yang dilihat matamu, apa yang didengar telingamu, kamu tahu bahwa itu haram. Kamu tahu misalnya bahwa itu haram. Kamu udah tahu sesuatu yang kamu yakin memang haram gitu, tapi kamu masih melihatnya. Apakah karena saat itu kamu pikir nih yang ini mah Allah gak bakalan lihat deh? Atau kamu sebenarnya tahu bahwa Allah melihat, saya hanya terkalahkan oleh hawa nafsu? Kita tetap yakin Allah Maha melihat kita, kita hanya terkalahkan oleh hawa. Makanya doanya Robbana innana amanna. Ya Allah, kami beriman sebenarnya, kami beriman. Kami hanya terkalahkan oleh hawa nafsu kami ya Allah. Karenanya faghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa-dosa kami. Artinya orang-orang yang Allah persiapkan surganya, orang-orang yang Allah persiapkan keridhoannya, orang-orang yang Allah persiapkan kebahagiaan dengan berkumpul kembali bersama dengan keluarganya di akhirat nanti. Artinya juga orang-orang dipersiapkan akan berkumpul di belakang baginda Nabi besar Muhammad. Bukan berarti orang itu orang yang gak punya dosa. Akan tetapi orang-orang yang selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala setiap kali melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Begitulah kisah dari Sayyidina Umar bin Khattab, tidak hanya tak terkalahkan di medan pertempuran, namun dirinya memiliki keistimewaan lain yaitu mampu mengetahui isi hati manusia. Kehebatan serta karomah yang dimilikinya semata-mata pemberian dari Allah dari keyakinannya kepada agama Islam. Ditambah dengan cintanya pada Allah dan Rasul-Nya mengantarkan dirinya pada derajat yang agung di sisi Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.